Haleluya, kekasih-kekasihku, betapa indah ada di dalam Dia. Kekasih-kekasihku, malam hari ini, kiranya engkau tetap dengan hati yang merindukan untuk menerima didikan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya, apa yang telah kita renungkan tadi malam masih dalam tema bagaimana memberkati orang yang berulang tahun. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Baiklah, mari kita akan melihat itu. Kita sudah membagikan ini, ya. Haleluya. Saya akan lihat dulu. Nah, ini kekasih-kekasihku. Haleluya. Memberkati orang yang berulang tahun. Ya, apakah terlihat dengan jelas ini, kekasih-kekasihku? Haleluya. Terlihat dengan jelas. Nah, ini sudah kita renungkan berkat ulang tahun, ya, berkat ulang tahun, berkati orang yang berulang tahun bagaimana caranya. Nah, ini sudah kita bagikan. Berkatilah dia dengan apa yang ada padamu. Ya, masih ingat ini? Ya, jangan kita memiliki kerinduan untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang kita tidak punya, saudaraku. Jadi ingat, yang kita punya, yang ada pada kita, ya, jangan yang lain-lain lagi. Yang ada pada kita. Nah, apa itu? Bisa berkat rohani atau jasmani, silakan. Apa yang dibutuhkan oleh yang berulang tahun. Kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, kita juga sudah merenungkan bagian ini. Berkat rohani dari surga yang ada padamu, yang telah engkau terima dari Yesus Kristus Tuhan. Sudah jelas tentang ini, bukan? Haleluya. Nah, berikutnya, berkat jasmani. Apa itu? Apa saja yang ada padamu yang tidak dimiliki oleh yang berhut. Saudaraku, masih ingat tadi pagi apa yang saya kerjakan, yang saya kirim melalui WA group. Saya videokan. Ya, saya rahasiakan untuk beberapa saat. Ibu tidak saya ajak ke belakang untuk melihat di kebun belakang ada apa. Saya tidak ceritakan supaya menjadi kejutan di pagi hari. Karena hari ini adalah itu, ya, katakanlah hari bahagia, ya, hari bahagia orang yang berulang tahun, kan begitu, hari bahagia. Nah, kekasih-kekasihku, pagi-pagi saya mengerjakan itu dan sudah saya bawa tempatnya dari belakang, saya sudah tata dan saya bawa menjadi sebuah, katakanlah, persembahan untuk istri tercinta. Saudara-saudara, haleluya. Berkat jasmani, silakan apa yang ada padamu. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang berulang tahun? Nah, hari ini ibu berulang tahun, kan ibu tetap juga rindu untuk memberikan makan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Memberikan makan untuk seisi rumah. Dia membutuhkan sesuatu untuk dimasak. Itulah yang saya kerjakan. Amin. Aku memberkatimu, istriku, sayang. Sehingga menjadi kejutan yang luar biasa. Haleluya. Apa saja
Silakan kekasih-kekasihku, apa saja yang dirindukan dan juga dibutuhkan. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, kita juga sudah merenungkan ini. Jangan kita memberkati dengan ucapan bibir yang kosong, ya, kekasihku. Ucapan bibir yang kosong itu yang bagaimana? Ya, yang tidak ada apa-apa. Kita mengatakan, diberkatilah engkau, saudaraku. Tapi tidak ada apa-apa. Ucapannya apa sekarang? Berkatnya apa? Kalau memang itu berkat rohani dari surga, katakan. Apa berkat rohani yang kita taburkan, katakanlah begitu, yang kita tabur, yang kita curahkan kepada orang yang berulang tahun. Jika memang berkat jasmani, ya seperti yang saya lakukan tadi, bawa, ya dikasih hiasan sedikit, ambil apa, siapkan yang mana yang akan dipetik di belakang, saudara. Yang segar-segar, karena memang itu pagi-pagi yang dibutuhkan oleh ibu. Itulah yang saya kerjakan. Nah, silakan apa, ya kekasih-kekasihku, ada isinya. Jadi berkat itu ada isinya. Amin, kekasih-kekasihku, ada isinya. Ingat itu baik-baik ya. Jangan sampai kita tidak ada isinya. Haleluya. Jadi jangan memberkati dengan ucapan bibir yang kosong. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, mari kita lihat sekarang berikutnya. Apa itu? Supaya tidak kosongan itu bagaimana? Mungkin ada yang berpikir, bagaimana jika tidak ada apa-apa, saudaraku? Pernahkah ada orang yang terus berpikir ingin memberkati orang tapi tidak ada apa-apa? Karena itu jangan pernah katakan itu. Jangan katakan tidak ada apa-apa padaku untuk kubagikan kepada yang berulang tahun. Jangan pernah katakan itu. Pasti ada, percayalah itu. Ingat, berkat dimulai dari apa yang ada padamu. Jika engkau mengatakan tidak ada apa-apa, itu artinya memang tidak ada apa-apa. Selesai hidup kita, saudaraku. Bukankah begitu banyak contoh yang ada di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa mujizat yang luar biasa terjadi ketika seseorang mengatakan, ada ini padaku. Ingat, ada ini padaku. Nah, ingat seorang janda ketika ketemu dengan Elisa, ada sebotol minyak padaku. Saudaraku, ingat itu. Ketika Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Janda itu mengatakan apa? Ada sebotol minyak padaku. Mulailah dari apa yang ada padamu. Ada segenggam beras padaku. Ada sebotol minyak. Ada garam padaku. Apa yang ada padamu? Mulailah dari situ. Karena berkat itu akan bertumbuh, berkembang, berlipat dari apa yang ada padamu. Dan Elisa berkata apa? Kumpulkan semua wadah-wadah yang ada. Buli-buli dimanapun pinjam, cari, kumpulkan semuanya. Dan apa yang terjadi? Dituangkanlah sebotol minyak itu ke buli-buli. Yang besar pastinya, saudaraku. Dan ternyata tidak habis-habis minyak yang keluar dari botol itu. Pindah ke buli lain, pindah ke buli lain, pindah ke tempayan, pindah apa saja, pindah. Sampai habis tempayannya baru habis. Ingat,
jangan pernah mengatakan tidak ada apa-apa padamu. Peristiwa bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mulai dari apa? 5 roti, 2 ikan. Ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ada. Nah, jika dikatakan tidak ada apa-apa, ini lain lagi. Tidak terjadi mujizat itu, kekasih-kekasihku. Karena itu jangan katakan tidak ada apa-apa padaku. Pasti ada, yakinkan itu. Karena jika tidak ada apa-apa, artinya sudah selesai, saudaraku. Tidak ada apa-apa, itu artinya selesai, sudah. Ingat ya, bagian ini penting sekali. Pasti ada. Bukankah kita sudah merenungkannya? Berkat apa? Rohani atau jasmani? Jika engkau memang punya sesuatu lebih, berkat jasmani, apapun bentuknya, apapun itu, lihat di kebunmu, mungkin ada lombok, sudah berapa biji? Saudaraku, untuk masak 1 hari kan memang tidak butuh banyak. Ketika ada orang berulang tahun tetanggamu, ada lombok, ya ambil seberapa yang ada, antarkan. Waduh, itu sudah luar biasa. Apa yang ada padamu? Saya mengambil contoh lombok. Kenapa? Karena kita masak sehari paling berapa lombok sih yang dibutuhkan? Itu sudah cukup sehari loh. Pikirkan itu baik-baik. Mungkin 10 biji untuk sehari masak sudah cukup itu, saudaraku. Amin. Haleluya. Dari yang kecil, kekasih-kekasihku, jangan berpikir yang besar-besar. Nah, jika memang engkau memiliki juga yang besar, silakan. Engkau melakukan perjalanan suatu saat, dan kau ingat, oh tanggal sekian bulan depan, atau minggu depan, atau 3 hari lagi, ada sahabatku, rekanku, berulang tahun. Engkau akan memberkatinya. Pikirkan itu. Apakah engkau akan memenuhi bagasimu dengan pakaian-pakaian untuk dirimu saja? Padahal ada kekasihmu, saudaramu, rekanmu yang akan berulang tahun. Beli sesuatu untuknya. Jika memang tidak, yang paling gampang sekarang ini kan dalam rupa uang, sehingga dia bebas untuk mengerjakannya. Ambil amplop, masukkan, selamat berbahagialah di hari ulang tahunmu, supaya dia berbahagia. Kekasih-kekasihku, jangan katakan tidak ada apa-apa. Pasti ada. Itu kalau berkat jasmani. Nah, sekarang kalau berkat rohani, jika engkau sampai juga mengatakan tidak ada apa-apa, apakah tidak ada bahagia, tidak ada sukacita? Kekasih-kekasihku, jangan katakan tidak ada apa-apa padaku, saudara. Ada sukacita di hatiku. Ada kelemah lembutan di hidupku. Ada kasih mesra. Bagikan itu kepadanya. Amin, kekasih-kekasihku. Apa saja, damai sejahtera, bagikan itu. Aku memberkatimu dengan damai sejahtera surgawi. Hari ini hatiku sungguh-sungguh dalam damai. Hari ini hatiku berbahagia. Aku sungguh berbahagia melihat engkau bertumbuh, anakku. Wah, katakan engkau bertumbuh.
mungkin keponaan, mungkin siapapun engkau bertubuh, aku melihat sehari ini, aku bahagia melihat dan engkau telah mencapai sekian tahun di muka bumi ini. Sungguh-sungguh engkau berbahagia karena melihat pertumbuhan dari anak, dari cucu, dari siapapun. Dengan hati yang berbahagia itu, engkau menumpangkan tangan atasnya. Itulah berkat yang kau bagikan kepada siapa yang berulang tahun itu. Amin, kekasih-kekasihku. Jangan ada orang yang mengatakan, tak ada apa-apa padaku, saudaraku. Amin, kekasih-kekasihku. Jangan ada yang mengatakan, tak ada apa-apa padaku. Pasti ada. Mari, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang katakanlah, mari kita ikuti apa yang terjadi ya. Katakanlah memang tidak ada apa-apa. Berkat jasmani tidak ada. Demikian juga berkat rohani tidak ada. Nah, bagaimana? Ingatlah, kalau tentang berkat jasmani, kalau memang tidak ada, ya tidak ada lah. Jangan mengambil dari milik tetangga, saudaraku. Amin. Uang tak ada padaku. Baju tak ada padaku. Makanan juga tak ada padaku. Ya sudahlah. Nah sekarang, sukacita tak ada padaku. Kesabaran tak ada juga. Katakanlah begitu. Kalau soal berkat jasmani, kalau memang tidak ada, ya sudah. Apakah engkau akan segera mencari sesuatu? Tidak perlu. Berkatilah dia dengan berkat rohani. Caranya gimana? Kalau engkau tidak punya, engkau kekurangan, mintalah kepada yang empunya. Kekasih-kekasih, ingatlah itu. Mintalah. Ada ayat seperti itu? Mari kita buka bersama-sama ya. Ayo kekasih-kekasihku, apakah kau sudah menyiapkan Alkitab? Bukalah Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 5. Setelah membaca ini, ingat baik-baik ya, saudaraku. Jangan ada yang mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Yakobus 5, ya, ayat, Yakobus 1, ya, maaf ya, Yakobus 1, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan, ingat ini, ada yang kekurangan. Kekurangan apa? Katakanlah sekarang, kekurangan hikmat. Yang dimaksud di sini bukan hanya hikmat, banyak apapun. Kekurangan pengetahuan boleh, kekurangan sukacita boleh, silakan kekasih-kekasihku. Kekurangan berkat surgawi, ya. Termasuk juga kekurangan berkat jasmani, minta boleh, saudaraku. Bukan tidak boleh. Mintalah. Yang tidak boleh dilakukan, engkau bertekun mencari itu, sehingga engkau lupa mencari Tuhan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin, kekasihku. Nah, kalau yang ini silakan langsung.
Tetapi kalau berkat jasmani, engkau harus bekerja keras dulu, saudaraku. Kita harus menjadi buruh dulu keluar untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau berkat rohani, saudaraku, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kekurangan apapun, katalah tidak punya deh, saudaraku. Hendaklah ia memintanya kepada Elohim, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Mintalah. Dan Elohim akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kepada semua orang. Nah, masih adakah sekarang silat kata untuk mengatakan tidak ada apa-apa padaku? Adakah di antara kita yang sanggup mengatakan itu lagi? Semua orang, siapapun di kau kekasih-kekasihku. Elohim memberikannya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya apa? Elohim tidak akan berkata ketika kita meminta kepadanya, engkau bukan siapa-siapa di hadiratku. Kenapa engkau datang padaku untuk meminta-minta itu kepadaku? Saudaraku, Elohim tidak akan begitu. Dikatakan apa? Elohim akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Engkau bukan anakku. Engkau tidak percaya kepadaku. Aku tidak akan memberikan ini kepadamu. Elohim tidak memiliki hati yang seperti itu. Hati Elohim sungguh murah, karena dialah yang mempunyai segala sesuatu. Amin, kekasih-kekasihku. Lanjutkan ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, jangan pernah bimbang. Ketika kita meminta, sudah ada caranya atau ya? Sudah ada persyaratannya kalau kita meminta. Nah, konteks kita untuk malam hari ini, jika ada yang mengatakan, aku kekurangan, aku tidak punya. Sudah jelas sekarang? Minta. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan kata-kata berkat itu, dengan gagah kita mengatakan, aku memberkatimu. Kenapa? Karena kita akan memberkati orang dengan apa yang ada pada kita. Nah, seringkali kita kan mengucapnya Tuhan memberkatimu. Kalau hanya itu tuh beda. Beda rasa, beda makna, beda konsep. Saudara, engkau meminta Tuhan supaya memberkati. Engkau meminta dulu kepada Tuhan jika itu tidak ada, dan engkau berikan sekarang. Dan engkau diberikan hak untuk meminta. Amin. Adakah yang kekurangan sukacita? Mintalah sukacita itu. Sukacita akan dialirkannya kepadamu, dan bagikanlah sukacita itu kepada siapa yang akan engkau bagikan. Jika engkau kekurangan kelemah lembutan, mari mintalah itu. Mintalah, kekasih-kekasihku. Sudah berkali-kali kita merenungkannya. Mintalah, silakan. Minta, yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat. Ingat ini baik-baik. Dan ingat apa yang kau minta, berkat rohani. Supaya itu ada padamu, dan setiap saat engkau dapat membagikannya kepada setiap orang. Mintalah. Amin. Ya, dapat kita menyelesaikan ini. Menyelesaikan apa? Ini yang tadi. Bagaimana jika tidak punya apa-apa, saudaraku? Saya pastikan punya. Jangan sampai terus sudah punya tapi tidak membagikannya.
engkau mengatakan tidak ada. Saudaraku. Orang yang selalu mengatakan tidak ada apa-apa padaku kan orang kikir itu. Tidak punya murah hati karena tidak ingin memberi kepada yang lain. Dia katakan tidak punya. Padahal di sakunya banyak. Ada dompet di situ banyak isinya. Tapi kalau diminta tidak ada apa-apa padaku, saudaraku. Jika kita mengatakan hal-hal yang seperti itu artinya apa? Kita tidak memiliki kemurahan hati. Yang ada pada kita adalah kikir, pelit. Apalagi itu ya, pelit, medit, itu bahasa-bahasa yang ada. Kikir. Kita mengatakan tidak ada apa-apa. Itu adalah bahasa orang kikir. Ada padaku, tunjukkan. Ada orang meminta lombok, ada padaku. Ada 2 biji lombok di rumah. Nah, orang yang meminta itu terus akan melihat, oh, 2 biji yang engkau miliki? Iya. Tidak jadi aku memintanya. Nah, kalau dia merasa itu juga yang itu hanya ada 2 biji, dia tidak akan jadi. Tapi katakan, ada. Lihat dulu. Ajak bersama dia yang meminta itu. Mungkin ada di pintu gerbang. Tetangga datang. Mama, apakah ada lombok di rumah? Kita di rumah ini mau bikin sambal. Tapi tidak ada lombok. Kita dengan cepat memberikan jawaban. Tidak ada lombok padaku. Aduh kasihku, jangan pernah seperti itu. Kalau memang benar-benar tidak ada, lakukanlah sesuatu yang indah. Mari kekasihku, ayo kita lihat bersama-sama. Ada apa tidak ya? Ada apa tidak ya? Mari lihat bersama-sama. Jangan begitu saja mengatakan tidak ada. Tidak kita lihat, tidak kita ajak dia melihat. Memang benar tidak ada itu bagaimana? Kita langsung menutup percakapan. Tidak ada lombok padaku, saudaraku. Aduh, mari kekasih-kekasihku. Baiklah, ayo kita lihat ada apa tidak ya. Jangan langsung katakan tidak ada deh. Ayo, saudaraku, ayo kita masuk dulu. Kita masuk, yuk. Kita lihat aja dia masuk ke dapur, ke perbendaharaan lombok itu. Di mana biasanya kau menyimpan lombok. Sehingga dia sendiri yang mengatakan memang tidak ada lombok di rumah kediaman ini. Memang tidak ada. Tetapi jika kita berkata, karena ini kan di pintu gerbang, saudaraku. Kakak, mama, adik. Minta dulu lombok. Kita langsung kasih jawaban, cepat. Seperti menangkis tinju saja, saudaraku. Tak ada lombok. Tuh, saudaraku. Perbaiki ya. Ayo kekasihku, mari kita lihat. Kalau kita sedang sibuk, mari, adikku, kakakku, mari. Coba, lihat di dapur. Apa masih ada ya? Coba, lihat, ambil. Suruh lihat sendiri. Begitulah caranya, kekasih-kekasihku. Termasuk juga kalau ada percakapan sama di jalan, di depan pintu. Kakak, pinjam dulu uang. Seringkali tidak ada uang. Aduh, karena orang yang datang meminjam, meminta, dia di dalam perbendaharaan pikiran dan hatinya, dia datang kepada kita karena di hati, di pikirannya kita ada. Kita punya itu, apa yang dibutuhkannya. Betul apa tidak? Saudaraku. Kalau dia sudah berpikir tidak punya, dia tidak akan datang untuk mengatakan itu. Dia berpikir kita punya. Nah, sekarang tunjukkanlah uang. Mari, adikku,
Kita lihat dulu di dompet ini. Nah, silakan bukakan dompet. Kalau memang tidak ada, dia akan melihat, oh kakak tidak ada uang juga ya. Mari kekasihku, lakukan hal-hal yang seperti itu. Amin. Haleluya. Mari kita hidup seperti itu. Nah, oleh karena itu kekasih-kekasihku, janganlah kita begitu cepat berkata, tidak ada apa-apa padaku, saudara. Saya yakinkan kembali, padamu ada. Bagikanlah. Kalau engkau tidak punya, ingat, segeralah minta. Mintalah kepada Dia yang empunya segala sesuatu. Sehingga engkau menjadi saksi bagi orang yang datang kepadamu, karena itu ada padamu. Mintalah. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan, hendaklah ia memintanya kepada Elohim. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Silakan. Engkau kurang apa? Kekasihku. Betapa indahnya kita di dalam Dia. Elohim yang benar, Bapa yang Maha Kudus, Bapa surgawi, Bapa segala Bapa. Amin, kekasih-kekasihku. Jaminannya sudah sangat jelas. Karena itu jangan ada seorang pun yang berkata, tidak ada apa-apa padaku. Pasti ada. Kalau memang tidak ada, segera meminta. Amin. Haleluya. Nah, kekasih-kekasihku, mari sekarang kita lanjutkan lagi. Apa saja yang layak dibagikan? Nah, kembali lagi untuk yang berulang tahun. Kalau kita bicara berkat jasmani, silahkan. Kita sudah tahu itu. Dia butuh uang, sudah berikan, bagikan uang kepadanya. Banyak orang yang melakukan itu. Dia bagikan dalam rupa uang. Nah, karena dia tahu, kalau saya belikan baju, saya tidak tahu ukurannya. Belikan sepatu juga, ya kalau cocok, ya kasih saja sesuatu. Nah, terus dirupakan dengan apa? Silakan, kita sudah tahu semuanya itu. Nah, sekarang tentang berkat rohani. Apa saja ya? Kalau kita bicara soal 9 rasa, ya sudah jelas, kekasihku. Nah, tetapi kan ada kekhususan. Setiap orang itu berbeda tuh karakternya. Berbeda yang dibutuhkannya. Demikian juga orang yang namanya orang itu, ada orang yang masih kecil, dia jadi anak. Saudara. Anak, dia punya jenis kelamin laki, perempuan. Kebutuhannya juga kan beda toh. Ketika kita memberkati anak yang perempuan, berkat rohani apa yang layak kita curahkan kepada anak perempuan? Berkat rohani apa yang kita curahkan untuk yang laki-laki? Ketika dia pemuda, nah kekasihku, renungkan itu lebih dalam sekarang. Beda-beda loh. Kalau yang berulang tahun seorang istri, perempuan loh ya. Kalau perempuan muda gimana berdoanya? Kita tahu apa yang menjadi kerinduannya. Dengan umur sekian terus kerinduannya apa? Sekarang kalau dia sudah menjadi seorang istri, apa yang menjadi kerinduan seorang istri? Apa yang menjadi kewajiban seorang istri? Demikian juga kalau dia lelaki, kalau remaja, kalau usia tertentu, kalau dia telah menjadi suami. Demikian juga suami istri, setelah ada anak, berarti dia adalah ibu dan ayah. Apakah berkatnya sama? Bagaimana kita memberkati orang-orang seperti itu?
Setelah dia jadi kakek dan nenek, gimana? Usianya sudah 60, 70. Apakah sama? Apakah kita akan memberkati dia dengan hal yang sama untuk anak-anak? Kalau itu hal-hal yang sifatnya jasmani, kalau anak usia 3 tahun kita belikan mainan, apakah kita akan memberikan mainan juga kepada oma kita? Saudaraku, biar oma kita asyik di rumah bermain. Begitukah? Nah, menjadi lebih dalam tuh lagi yang harus kita renungkan tentang ini. Apa saja yang layak dibagikan untuk orang yang berulang tahun? Lihat dulu siapa dia. Dilihat dari usianya, dilihat dari posisinya. Dia seorang direktur, dia seorang bellboy, atau seorang tukang kebun umpamanya. Yang dibutuhkan kan berbeda. Sama-sama bapak dia itu. Tapi yang satu direktur, nah sekarang yang berulang tahun direktur. Atau suatu saat yang lain yang berulang tahun tukang kebun dari direktur itu. Nah kita ingin memberkati sekarang. Berkatnya sama atau beda? Nah, kekasih renungkanlah lebih dalam tentang itu. Berkat apa saja ya? Amin, kekasih-kekasihku. Nah, kita akan segera menjadi sadar dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Saya mengambil contoh apa tadi? Berkat jasmani. Untuk anak usia 3 tahun, apakah engkau akan memberikan uang kepadanya? Pasti kita telah memiliki hikmat. Jawabannya apa? Tidak. Jika iya, maka uang itu akan disobek-sobek. Saudaraku. Betul apa tidak? Saudara. Nah, kalau yang usia 50 tahun, kita kasihkan uang, sukacita dia. Saudara. Nah, jika itu oma yang sudah usia 90 tahun, kita kasih uang. Buat apa oma uang itu? Saudara. Perhatikan ini baik-baik. Saya memberikan contoh yang supaya jelas bahwa itu terkait dengan siapa yang berulang tahun. Nah, contoh yang paling jelas tadi, ketika saya berikan ilustrasi anak usia 3 tahun, kita berikan mainan, mobil-mobilan. Nah, karena dia anak laki-laki. Kita akan belikan, katakanlah, bentukan-bentukan boneka yang lucu, karena dia ada perempuan. Apakah kita akan membelikan atau memberikan hadiah boneka untuk anak yang laki-laki? Saudara, engkau akan langsung menjawab, tidak. Kenapa? Berarti ada sesuatu tuh ya. Nah, sekarang saya naikkan. Opa kita. Apakah kita akan memberikan boneka untuknya? Saudaraku. Pasti beda toh. Haleluya, renungkan ini baik-baik. Apa yang akan kita bagikan? Amin, kekasih-kekasihku. Renungkan ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Supaya memang benar semuanya. Ucapan-ucapan bibir kita ketika kita berdoa. Mengucapkan doa kan gampang tuh ya. Tetapi isinya gimana? Nah, kekasih-kekasih, jika lebih dalam sekarang kita merenungkan ini, apa saja yang layak dibagikan? Kalau kita bicara berkat rohani. Buah 9 rasa, silakan itu. Semua orang membutuhkannya. Betul toh, semua toh. Nah, lihat juga nanti usianya, perhatikan juga. Nah, mari kita lihat sekarang, kalau kita ingin memberkati orang yang berulang tahun dengan hikmat, untuk siapa berkat ini kita
taburkan. Untuk siapa? Siapa ya yang membutuhkan hikmat? Mungkin juga kita akan memberkati dengan wibawa. Jika ada seseorang sedang berulang tahun, terus diberkatilah engkau dengan kewibawaan. Nah, siapa yang membutuhkan itu? Kepada siapa berkat itu akan diucapkan? Berkat hormat. Hormat kepada orang tua. Kepada siapa berkat ini diucapkan? Berkat takut akan Tuhan. Kepada siapa? Jika kita memberkati orang, laki-laki, perempuan, yang mana yang akan kita berkati dengan takut akan Tuhan? Kelemah lembutan. Ketika kita berdoa memberkati, yang mana? Siapa yang akan kita berkati dengan kelemah lembutan? Kasih. Siapa yang tepat diberkati dengan kasih? Nah, kekasih. Masih banyak lagi panjang. Panjang cerita ini, nah saudaraku. Apakah kita ingin cepat-cepat menyelesaikannya? Ternyata hanya untuk begini aja panjang ceritanya ya. Berkat, bagaimana memberkati orang yang berulang tahun. Siapa dia? Berkat untuk anak-anak usia 3 tahun. Dengan berkat untuk seseorang yang usia 93 tahun. Nah, sudah berbeda. Yang 33 tahun bagaimana? Beda lagi. Semuanya beda. Tetapi seringkali kita mengucapkan dengan kalimat umum. Tuhan memberkatimu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan. Aku memberkatimu. Nah, sekarang apa ya? Apa? Untuk anak 3 tahun, mungkin kita bisa memberkati dia dengan masa depan yang cerah. Nah, ingat, ketika kita memberkati seorang anak dengan masa depan yang cerah, dikau yang memberkati masa depan yang sekarang telah engkau lewati benar-benar cerah. Amin. Nah, jika dikau sendiri tidak memiliki itu, tidak pernah menikmati masa depan yang cerah, segala sesuatu tidak ada kecerahan, saudara. Tidak ada damai sejahtera. Dan kau sekarang memberkati anak yang berulang tahun usia 3 tahun dengan masa depan yang cerah, tapi di kau sendiri tidak punya itu. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, ternyata hal-hal seperti ini, kalau kita mau merenungkannya dalam ya, pengetahuan seperti ini ternyata dalam juga ya, hanya memberkati orang yang berulang tahun. Dalam kan? Nah, saudaraku, mau lebih dalam lagi? Supaya benar-benar sebelum kita nanti belajar tentang bagaimana ucapan bibirnya, perhatikan dulu hal-hal seperti ini. Kalau dia katakanlah seorang ibu, ibu dari anak-anak, berarti istri dari suami. Nah, sekarang berulang tahun, gimana? Bukankah ada ayat-ayat tentang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu berkat yang paling penting yang harus diperkatakan.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti ketundukanmu kepada Tuhan. Itu berkat yang sangat penting untuk istri. Dan berkat itu kita tidak akan pernah sampaikan kepada yang lain, kecuali kepada seorang istri. Bukan semua perempuan layak mendapatkan berkat itu. Kalau dia remaja belum menikah, kan tidak mungkin ada berkat seperti itu, saudaraku. Kalau engkau memberkati dengan sebagai istri, sudah salah mengucapkannya. Nah sekarang, kalau untuk suami bagaimana berkatnya? Pasti beda. Karena bagian suami adalah mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Beda kan berkatnya? Tapi semuanya itu untuk siapa? Seorang suami. Laki-laki remaja. Nah sekarang suami, laki-laki. Mana yang lebih tepat menjadi berkat untuknya? Takut akan Tuhan? Atau kelemah lembutan? Nah saudara. Jika dipersiapkan untuk menjadi imam, seorang imam adalah imam yang takut akan Tuhan. Menaklukkan diri kepada Tuhan. Berkat itu menjadi sangat penting untuknya. Betapa dalam kalau kita mau merenungkan hal-hal yang seperti ini. Nah, kekasih-kekasihku, ayo kita lanjutkan nanti ya esok malam. Jadi hal-hal seperti ini, apa saja yang layak dibagikan, katakanlah hikmat, itu cocoknya untuk siapa? Hormat pada orang tua, siapa? Kita tidak akan memberkati orang tua dengan hormat pada orang tua, nah saudara. Dia sudah orang tua. Anak-anak. Yang namanya anak-anak, lelaki perempuan yang namanya anak-anak, sebagai anak dari orang tua, dari ayah, dari ibu. Betapa pentingnya menerima berkat, hormat kepada orang tua. Nah, kekasih-kekasihku, pernahkah kau merenungkan hal-hal itu dan memperkatakannya? Ketika memberkati orang, ketika dia ulang tahun, bukankah seringkali kita berdoa hanya mengaitkannya dengan berkat jasmani, saudaraku, agar engkau nanti menjadi begini, berhasil dalam hidupmu, dan yang disebutkan berhasil apa nanti lulus dapat pekerjaan yang baik, gajimu besar, terus wow, macam-macam begitu. Kita tidak pernah mendoakan anak-anak kita supaya dia memiliki hormat kepada kita sebagai ayah dan ibunya. Jika berkat itu tidak pernah diterimanya, bagaimana anak-anak itu akan bertumbuh untuk hormat kepada ayah dan ibunya? Nah, demikian juga bagaimana ayah dan ibu bisa memberkati anak-anaknya dengan hormat akan ayah dan ibu jika dia sendiri tidak memiliki hormat kepada ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek dari anak itu. Renungkan ini lebih dalam. Engkau tidak akan sanggup memberkati anak-anakmu dengan hormat kepada ayah dan ibu jika engkau sendiri tidak memiliki itu. Jika engkau melawan ayah dan ibumu, jika engkau bersengketa dengan ayah dan ibumu, bagaimana engkau akan memberkati anak-anakmu supaya anak-anakmu menghormati engkau sebagai ayah dan ibu? Dan inilah yang terjadi dengan tanda-tanda yang sangat jelas.
jika kita sebagai ayah, jika kita sebagai ibu dari anak-anak, tidak memiliki hormat kepada ayah dan ibu kita, lihat dari anak-anak. Anak-anakmu tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran itu. Anak-anakmu akan menentang engkau, sebagaimana engkau menentang ayah dan ibumu. Anak-anakmu tidak akan memiliki rasa hormat kepadamu, karena engkau tidak memiliki hormat itu kepada ayah dan ibumu. Renungkan ini baik-baik, kekasihku. Renungkanlah ini, periksa keadaan kita dengan anak-anak. Jika anak-anak kita begitu gampang menentang kita, bahkan mengata-ngatai, mengucapkan kata-kata yang tidak indah pada kita, lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan kepada ayah dan ibu kita, kepada ayah dan ibu mertua. Apa yang telah kita ucapkan? Karena pada saatnya kita nanti akan punya menantu. Menantu kita tidak pernah mendapatkan berkat dari kita untuk dia hormat kepada ayah dan ibu mertua. Karena kita tidak memiliki itu kepada ayah dan ibu mertua kita. Amin, kekasih-kekasihku. Mau lebih dalam lagi? Ya, saudaraku. Bertahap ya. Pelan-pelan saja. Renungkan ini baik-baik. Ya, karena momen ulang tahun itu kan selalu bicara soal berkat. Memberkati. Ulang tahun kok tidak diberkati. Dan biasanya setiap orang yang berulang tahun merindukan berkat itu kan, saudaraku. Anak-anak merindukan berkat dari tantenya, dari omnya, dari orang tuanya, dari oma, opa. Bahkan karena ulang tahun dia pergi jauh melakukan perjalanan mencari omanya untuk mendapatkan berkat dari omanya. Tapi ingatlah, jangan mencari berkat jasmani. Jika ada orang yang membagikanmu itu, terima. Sebagai tanda kebahagiaan. Carilah apa yang dicari, yang telah dicontohkan tertulis di dalam Alkitab. Carilah berkat yang seperti itu. Apa yang dicari oleh Salomo? Apa yang diminta oleh Salomo? Cari, belajarlah dari situ. Apa yang diminta oleh Nabi Daniel, sehingga dia menjadi nabi yang seperti itu? Belajarlah dari tokoh-tokoh yang ada. Apa yang dimintanya ya? Dan di dalam Alkitab tertulis sangat jelas, satu tokoh yang luar biasa. Tidak ada yang memiliki hikmat lebih dari dia, sebelum dia, dan tidak ada lagi sesudah dia. Tertulis itu di dalam Alkitab. Demikian juga kekayaan. Karena dia meminta yang benar. Dan Tuhan menganugerahkannya. Dan dengan itu terus ditambahkan lagi apa yang dia tidak minta, yaitu kekayaan. Sehingga tidak ada yang memiliki kekayaan seperti itu sebelum dia dan sesudah dia. Hanya dia. Itulah yang diterima oleh Salomo, putra Daud. Belajarlah dari hal-hal seperti itu. Amin. Sehingga berkat ketika kita memberkati orang yang berulang tahun menjadi sangat penting. Berkatilah dengan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak bicara soal masa depan untuk menjadi direktur, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang yang apa saja ada.
Itu hal-hal jasmani. Itu sudah Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, coba renungkan baik-baik. Selama ini kita kan sudah, seumur hidup kita sekarang ini sering memberkati, mengatakan diberkati untuk orang yang berulang tahun. Apakah berkat yang kita curahkan kepadanya terkait dengan jasmani, rohani? Kalau rohani itu apa? Cocok apa tidak? Saudaraku, renungkanlah itu. Agar semuanya menjadi indah. Dan apa yang terucapkan itu benar-benar terjadi. Kepada dia yang menerima berkat itu. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami terus merindukan didikan-Mu. Semakin dalam, semakin dalam. Begitu kami semakin membuka hati dan pikiran kami untuk merindukan didikan-Mu, Engkau pun semakin dalam membawa kami untuk menikmati kebenaran-Mu yang memang sungguh-sungguh dalam. Yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah kami renungkan, yang tak sanggup kami selami. Engkau berkenan membawa kami masuk di dalamnya. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu saja, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya.